Diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya mohon maaf. Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Baru saja kita menyaksikan cuplikan video yang Cucu ambil dari TikTok tentang seorang pemuka agama yang belakangan ini bermasalah gara-gara dianggap menyinggung umat sebelah ya. Apa yang dia katakan itulah yang tergambar dalam cuplikan video yang Cucu tampilkan baru saja. Nah, semua itu pada pokoknya berhubungan dengan persepuluhan ya, di mana pada praktik komunitas-komunitas gerejawi di Indonesia maupun di dunia memang masih mempraktikkan persepuluhan, dan mereka selalu mencari menggunakan dasar ayat-ayat kitab suci yang mereka interpretasikan sebagai dasar untuk membayar persepuluhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang Katolik memandang persepuluhan itu? Nah, di hadapan kita ada buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik, jawaban atas beberapa kritik terhadap ajaran gereja Katolik, yang ditulis oleh Uskup Malang saat ini ya, Monsinyur Henricus Pitiarto Carmel. Nah, pada halaman 76 ini kita bisa melihat beliau menampilkan tentang tema besar, wajibkah membayar persepuluhan? Mari kita ikuti bersama pemaparan beliau. A. Permasalahannya. Salah satu masalah yang akhir-akhir ini sempat membingungkan banyak orang Katolik adalah soal persepuluhan, yakni penyerahan 10% dari penghasilan seseorang kepada gereja sebagai wakil Tuhan. Kebanyakan gereja Kristen Protestan mewajibkan para anggotanya untuk membayar persepuluhan, sedangkan gereja Katolik tidak mewajibkannya. Memang kitab hukum kanonik nomor 222 menekankan kewajiban semua orang beriman untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya apa yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan serta amal kasih dan nafkah yang wajar bagi para pelayan rohani. Akan tetapi tidak ditetapkan bahwa persembahan mereka itu harus sebesar 10% dari penghasilan mereka. Jadi gereja Katolik tidak mewajibkan orang Katolik membayar persepuluhan.
kecuali jika hukum negara yang mewajibkannya, seperti yang terjadi di negara-negara tertentu. Alasan yang biasa diajukan orang Katolik untuk menjelaskan mengapa persepuluhan itu tidak wajib adalah karena orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bisa dilihat di Lukas bab 16 ayat 16, Galatia bab 5 ayat 8, dan Efesus bab 2 ayat 5. Melainkan hidup di bawah Injil di mana tidak ada peraturan mengenai persepuluhan. Menanggapi argumen orang semacam itu, pernah ada satu selebaran yang isinya membela kaum persepuluhan. Dalam selebaran itu dikemukakan dua alasannya sebagai berikut. Pertama, Kejadian bab 14 ayat 17-24 dalam hubungannya dengan Ibrani bab 7 ayat 1-28 dan Galatia bab 3 ayat 7. Menurut Kejadian bab 14 ayat 17-24, sepulang Abraham dari perang, ia disambut dan diberkati oleh Melkisedek, Raja Salem yang juga seorang imam. Lalu Abraham membayar kepadanya persepuluhan dari semuanya. Kejadian yang sama diceritakan dalam Ibrani bab 7 ayat 4. Nah, menurut Ibrani bab 7 ayat 16, Kristus adalah imam menurut Melkisedek, sedangkan menurut Galatia bab 3 ayat 7, kita adalah anak-anak Abraham. Oleh karena itu, sebagaimana Abraham membayar persepuluhan kepada imam Melkisedek, demikian juga kita, keturunan Abraham secara rohani, wajib membayar persepuluhan kepada imam agung Kristus. Untuk jelasnya, baiklah kami ringkas jalan pemikiran di atas sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek sesuai Kejadian bab 14. Kita sebagai anak Abraham sesuai Galatia bab 3 ayat 7 membayar persepuluhan kepada Kristus sebagai imam menurut cara Melkisedek, Ibrani bab 7. Nah, ini adalah gambaran yang diciptakan oleh para pendukung persepuluhan ya. Bagaimana caranya? Melalui gereja, dan dalam hal ini melalui dan kepada para pemimpin jemaat, kepada para pester-pester gitu ya, pester-pester yang kalau tampil kelihatan dandy gitu ya, penampilannya klimis. Nah, kita lanjut. Selanjutnya dikatakan dalam selebaran tadi bahwa kisah Abraham dan Melkisedek terjadi pada masa sebelum kedatangan Musa. Oleh karena itu, hukum persepuluhan termasuk hukum Abraham, bukan hukum Musa. Sebagai konsekuensinya, biarpun hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi bagi umat Kristen karena sudah disempurnakan oleh hukum Kristus, hukum persepuluhan itu tetap berlaku. Mengapa? Sebab hukum itu diturunkan jauh sebelum Taurat sendiri diturunkan lewat Musa di Gunung Sinai. Nah, argumen mereka selanjutnya, mereka mengutip Matius bab 23 ayat 23. Kristus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Dari ayat ini disimpulkan bahwa membayar persepuluhan itu wajib, sebab kata Yesus, yang satu yakni persepuluhan harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, bagaimana tanggapan kita? 1. Terhadap pendasaran nomor 1 di atas, kita dapat mengajukan beberapa sanggahan. Pertama-tama, sulit bagi kita untuk menerima pembedaan tugas antara Taurat Musa yang sudah digantikan oleh hukum Kristus dan hukum Abraham yang masih berlaku untuk umat perjanjian baru. Apabila dalam Lukas bab 16 ayat 16 Yesus bersabda, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Tentunya yang dimaksudkan di situ adalah hukum Taurat dalam arti luas, yakni A. Kelima bab pertama perjanjian lama, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. B. Kitab para nabi. C.
kitab-kitab lain seperti Mazmur dan sebagainya. Dari sebab itu juga kisah Abraham dan Melkisedek yang terdapat dalam kitab Kejadian sudah digantikan oleh hukum perjanjian baru. Selanjutnya, andaikan benar bahwa membayar persepuluhan itu berasal dari hukum Abraham dan bukan dari hukum Musa, kita masih bisa memberikan keberatan sebagai berikut. Menurut pendapat kita, membayar persepuluhan itu wajib bagi setiap orang Kristen karena kita adalah anak-anak. Menurut pendapat mereka, membayar persepuluhan itu wajib bagi setiap orang Kristen karena kita adalah anak-anak Abraham. Dari sebab itu, sebagaimana Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, begitu juga orang Kristen sebagai keturunan Abraham secara rohani harus membayar persepuluhan kepada gereja Yesus. Tetapi terhadap tafsiran semacam ini kita bisa mengajukan dua keberatan sebagai berikut. A. Seandainya hukum persepuluhan memang bisa disimpulkan dari Kejadian bab 14 ayat 17-24 dalam kaitannya dengan Ibrani bab 7 ayat 1-8 dan Galatia bab 3 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagian besar dari orang Kristen tidak perlu membayar persepuluhan. Mengapa? Sebab yang diberikan Abraham kepada Imam Melkisedek hanyalah 10% dari semua rampasan perang yang diperolehnya, seperti dikatakan dalam Ibrani bab 7 ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan bukan 10% dari seluruh penghasilannya. Yang sebenarnya yang dilakukan Abraham adalah pelaksanaan hukum internasional yang berlaku pada waktu itu. Seorang raja pemenang harus membagi hasil rampasan perang dengan raja-raja sekutunya. Jadi, kalau orang tidak berperang dan tidak memperoleh rampasan perang, ya tidak ada juga kewajiban membayar persepuluhan, bukan? Jelas, kisah Abraham sulit untuk dijadikan dasar untuk persepuluhan bagi orang Kristen. B. Tafsiran di atas menggabungkan 2 atau 3 teks Alkitab begitu saja tanpa memperhatikan konteks masing-masing perikop. Hal ini tidak jarang menyesatkan. Mengapa orang lari ke Galatia bab 3 ayat 7 yang berbicara tentang orang-orang Kristen sebagai anak Abraham? Seandainya kita bebas mencari hubungan antar ayat tanpa pendasaran yang kuat, mengapa tidak mencari ayat lain yang membuktikan bahwa persepuluhan itu tidak wajib? Bagaimana? Dengan jalan mencari ayat yang menempatkan kita pada pihak Kristus di lajur sebelah kanan dalam skema tadi, dan bukan pada pihak Abraham di lajur sebelah kiri. Sebagai contoh, bukankah 1 Korintus bab 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita adalah milik Kristus? Bukankah menurut 1 Petrus bab 2 ayat 49, ayat 4 dan 9, kita adalah bangsa imami sebab kita mengambil bagian dalam imamat Kristus? Jika demikian, bukankah kita yang seharusnya menerima persepuluhan dari Abraham dan orang-orang Yahudi keturunannya? Jelas logika semacam itu tidak bisa diterima. Begitu juga logika yang dipakai oleh banyak orang sebagai dasar untuk keharusan membayar persepuluhan. 2. Lebih sulit rasanya memberikan tanggapan terhadap pendasaran kedua. Teks Matius bab 23 ayat 23 memberi kesan seakan-akan Yesus menyatakan bahwa pembayaran persepuluhan itu harus dilakukan oleh para pengikutnya tanpa mengabaikan hal-hal lain yang lebih penting, yakni keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Akan tetapi apabila kita pelajari secara lebih mendalam, kita dapat mengajukan keberatan-keberatan berikut ini. Pertama, di sini Yesus tidak berbicara tentang kewajiban orang Kristen, melainkan tentang kewajiban dan praktik hidup orang-orang Yahudi, terutama orang Farisi. Ketika mereka yang satu membayar persepuluhan harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus sebenarnya cuma berkata kepada para lawannya. Dengan kata lain, ucapan Yesus dapat diubah menjadi yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Kedua, Yesus sedang mengecam kemunafikan dan kesesatan orang-orang Farisi. Untuk itu ia hanya masuk ke dalam cara berpikir mereka sambil mengoreksi kekeliruan mereka tanpa menarik kesimpulan apa-apa untuk tata tertib orang-orang Kristen. Coba kita bandingkan dengan ucapan Yesus pada ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 16-22.
Di situ Yesus hanya mengikuti cara berpikir orang-orang Farisi tentang sumpah dan mengoreksi kekeliruannya. Ia berkata, "Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya." Ayat 20. Dengan ucapan itu Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa para pengikutnya mesti bersumpah demi mezbah dan segala yang terletak di atasnya, bukan? Selain itu, kepada orang-orang Farisi Yesus berkata, "Penuhilah takaran nenek moyangmu." Ayat 32. Artinya Yesus menantang mereka untuk melaksanakan rencana mereka untuk membunuh dirinya, sehingga mereka menjadi sama dengan nenek moyang mereka yang membunuh para nabi. Jelas perintah ini ditujukan kepada orang Farisi saja. Ketiga, ada petunjuk lain yang dapat mendukung pendapat kami di atas. Persepuluhan yang dibicarakan Yesus adalah persepuluhan dalam arti khusus, artinya persepuluhan yang dipraktikkan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat saja. Mereka itu membayar persepuluhan atas selasih, adas manis, dan jintan. Praktik ini menurut beberapa penafsir merupakan penerapan hukum persepuluhan, sebagaimana di Imamat bab 27 ayat 30, secara berlebih-lebihan. Sebenarnya yang dikenai hukum persepuluhan hanyalah tanaman yang besar saja, tidak termasuk tumbuh-tumbuhan yang begitu kecil dan tak berharga. Jika tafsiran mereka itu benar, maka menjadi semakin jelas bahwa pada Matius 23 ayat 23, Yesus hanya memasuki dunia keagamaan orang Farisi yang kadang-kadang terlalu mendetail secara kanak-kanakan. Yesus sebenarnya tidak mengecam praktik semacam itu. Bukankah praktik itu menunjukkan juga semangat keagamaan yang besar? Akan tetapi sebaliknya Yesus tidak mewajibkan praktik yang serupa untuk orang-orang Kristen. Keempat, dalam Perjanjian Baru atau Gereja Rasuli tidak ada berita tentang kewajiban orang Kristen membayar persepuluhan. Seandainya hal itu sangat penting dan wajib, mengapa tidak ada bekasnya sama sekali dalam tulisan Perjanjian Baru? Cukup menarik untuk dicatat di sini bahwa Origenes dan Irenaeus, dua penulis besar yang hidup pada zaman yang masih cukup dekat dengan zaman para rasul, berbicara dengan nada agak meremehkan persepuluhan, seakan-akan kewajiban membayar persepuluhan itu bertentangan dengan semangat Injili, yaitu semangat memberi dengan sukarela. Akhirnya, bukankah Yesus sendiri dalam Matius 23 ayat 23 menyatakan bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada pembayaran persepuluhan? Memang harus diakui, Konsili Trente pernah mewajibkan pembayaran persepuluhan itu bagi umat Katolik. Kini praktik gereja Katolik lebih menekankan sumbangan sukarela seperti yang ditekankan dalam 2 Korintus bab 9 ayat 7. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan macam-macam cara, misalnya sumbangan, pengumpulan dana, sukarela, dan sebagainya, umat Katolik mengambil bagian dalam pembangunan gereja, pemeliharaan gedung gereja, pemeliharaan hidup para petugas gereja. Nah, makna Ibrani 7 menurut konteksnya, C ya. Arti Ibrani 7 dalam konteksnya perlu disinggung di sini supaya lebih jelas mengapa kita tidak bisa memakai sebagai dasar untuk persepuluhan. Surat kepada orang-orang Ibrani bermaksud mewartakan keagungan Kristus di atas semua tokoh Perjanjian Lama. Yesus Kristus itu pertama lebih unggul dari semua nabi Perjanjian Lama. Ini ayatnya. Lebih agung dari para malaikat. Ini ayatnya. Sehingga pewartaannya patut mendapat perhatian yang lebih serius daripada pewartaan Perjanjian Lama. Berikut ayatnya. Dan pewartaan Musa. Berikut ayatnya. Yesus Kristus lebih sempurna dari para imam agung Perjanjian Lama. Namun sebagian besar isi surat Ibrani ingin menerangkan butir yang disebut terakhir, yakni keagungan imamat Yesus Kristus di atas imamat Perjanjian Lama. Apa buktinya? Banyak. Salah satunya ialah karena imamat Kristus itu imamat yang baru. Imamat menurut cara Melkisedek, bukan imamat menurut cara Harun atau Lewi. Dari fakta bahwa ada imamat baru yang kita bisa menyimpulkan bahwa imamat yang lama
tidak berhasil menjalankan tugasnya. Seperti ada tertulis, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain yang ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Bab 7 ayat 11 ya, surat Ibrani ya. Setelah itu diterangkan mengapa imamat Melkisedek lebih agung daripada imamat Harun Lewi. Jawabannya kita temukan dalam fakta bahwa Melkisedek itu memberkati Abraham dan menerima persepuluhan dari Abraham. Padahal menurut penulis Ibrani hanya orang yang lebih besar yang dapat memberkati orang yang lebih kecil. Bab 7 ayat 7. Dan hanya orang yang lebih besar yang menerima persepuluhan dari orang yang lebih kecil. Bab 7 ayat 4. Oleh karena itu para imam perjanjian lama yang sudah tersandung dalam tubuh Abraham adalah lebih rendah daripada Melkisedek, seperti ada tertulis dalam Ibrani bab 7 ayat 9. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut jasa persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Karena imamat perjanjian lama itu lebih rendah daripada imamat Melkisedek, maka para imam perjanjian lama atau keturunan Abraham lebih rendah daripada imamat Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah imam agung menurut peraturan Melkisedek. Begitulah cara berpikir surat kepada orang-orang Ibrani. Dengan kata lain, bukan maksud penulis Ibrani untuk memberikan kewajiban orang-orang Kristen membayar persepuluhan kepada Kristus atau kepada gerejanya. Perhatikan bahwa logika penulis surat ini berhenti pada pembuktian bahwa imamat Kristus itu lebih besar daripada imamat perjanjian lama. D. Rumitnya hukum persepuluhan. Ajaran mengenai persepuluhan dalam Alkitab cukup rumit. Di sini disajikan hanya beberapa hal mendasar, sejauh hal itu berguna untuk pembahasan kita. Patut diketahui bahwa menurut kitab perjanjian lama, ada 2 atau bahkan 3 macam persepuluhan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. 1. Persepuluhan dari hasil bumi dan ternak mereka, seperti dinyatakan dalam Imamat bab 27 ayat 30 sampai 34 ini. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Menjadi jelas dari ayat-ayat ini bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, ketika orang Israel lalai mempersembahkannya, Tuhan menegur mereka sebagai bangsa yang telah menipu dan merampoknya. Bisa lihat di Maleakhi bab 3 ayat 6-10. Nah, saudara-saudara, persepuluhan inilah yang diberikan Tuhan kepada suku Lewi yang tidak memperoleh warisan tanah di tanah terjanji. Mereka menerima persepuluhan dari ke-11 suku lain Israel lainnya sebagai ganjaran atas pelayanan mereka dalam kemah pertemuan. Akan tetapi suku Lewi harus menyerahkan 1/10 dari persepuluhan yang mereka terima itu kepada imam besar. Bilangan bab 18 ayat 21-32. Dari ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa persepuluhan yang pertama ini bertujuan untuk membiayai keperluan ibadat dan penghidupan para imam serta suku Lewi. 2. Persepuluhan dari hasil bumi yang setiap tahun harus dimakan di hadapan Tuhan di tempat kudus yang ditetapkan olehnya bersama dengan anak-anak, para hamba serta orang-orang Lewi. Hal ini nyata dari Ulangan bab 14 ayat 22-27. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu demi tahun depan. Lihat juga Ulangan bab 12 ayat 17-19. Nah, saudara-saudara, persepuluhan yang kedua ini adalah persepuluhan untuk keperluan pesta liturgis, bukan untuk penghidupan para imam orang Lewi. 3. Persepuluhan dari hasil bumi yang pada akhir 3 tahun harus disantap bersama orang-orang Lewi, orang asing, janda dan anak yatim.
Bisa dilihat di Ulangan bab 14 ayat 28 sampai 29. Nah, di sini timbul persoalan besar. Apakah persepuluhan ini merupakan persepuluhan ketiga yang harus dibedakan dari persepuluhan kedua di atas, atau persepuluhan ini sebenarnya persepuluhan kedua tetapi yang pada tahun ketiga diubah sedikit tujuannya? Artinya pada tahun pertama dan kedua harus dibayar persepuluhan untuk pesta liturgis, sedangkan pada tahun yang ketiga dipakai untuk kaum miskin. Tobit yang saleh membayar persepuluhan yang ketiga. Tobit bab 1 ayat 7 sampai 8. Josephus, sejarawan Yahudi yang ternama itu, memberi kesaksian mengenai adanya 3 jenis persepuluhan. Di lain pihak, Maimonides, seorang penulis besar Yahudi, mengatakan bahwa hanya ada 2 persepuluhan. Dari uraian di atas menjadi jelas bagaimana rumitnya sistem persepuluhan itu. Jika hukum persepuluhan dalam perjanjian lama itu secara tegas mau dijadikan hukum bagi umat Kristen, maka timbul beberapa masalah berikut. Ini. 1. Dalam kitab Taurat tidak dijelaskan secara mendetail tanaman apa saja yang harus dikenai persepuluhan. Tafsiran orang Yahudi sendiri beraneka ragam. Orang Farisi pada zaman Yesus menafsirkannya secara berlebihan sampai meliputi tanaman yang kecil-kecil. Tadi Matius 23 ayat 23 ya. Untuk orang Kristen dewasa ini, dari mana persisnya persepuluhan itu harus dihitung? Dari seluruh hartanya, dari seluruh penghasilannya atau gajinya saja, atau dari mana? 2. Menurut kitab Taurat, paling tidak ada 2 jenis persepuluhan. Apakah hukum yang masih berlaku untuk orang Kristen itu persepuluhan yang pertama saja, atau juga yang kedua dan yang ketiga? Muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. 3. Persepuluhan menurut kitab Taurat terkait erat dengan sistem ibadat kurban di Israel dan dengan adanya 12 suku Israel. Persepuluhan dari ke-11 suku Israel itu diberikan Tuhan kepada suku Lewi karena suku ini tidak memperoleh bagian tanah di Palestina dan juga sebagai imbalan untuk pelayanan mereka di kemah pertemuan. Persoalannya adalah apakah sistem 12 suku Israel dan sistem ibadat Israel bisa diterapkan sepenuhnya pada gereja Kristus dewasa ini? Siapakah pengganti suku Lewi dan para imam yang harus menerima persepuluhan dari umat? Bisakah suku Lewi disamakan begitu saja dengan para petugas gereja? Bagaimana persisnya pembagian persepuluhan itu? Berapa persen untuk keperluan ibadat dan berapa persen untuk penghidupan para petugas gereja? Ya, itulah kerumitan-kerumitan yang timbul jika aturan tentang persepuluhan ini dipaksakan untuk dilakukan ya. Ini cuplik dari buku ini ya. Silakan dicari sendiri bukunya. Cucu cuma mau mengatakan sebelum mengakhiri konten ini, Cucu cuma mau mengatakan bahwa dari sekian argumen itu menjadi jelas bahwa gereja tidak mewajibkan lagi persepuluhan. Gereja tetap mengharapkan agar kita bisa dengan ringan tangan mengulurkan apa yang bisa kita berikan kepada gereja, mendukung karya pelayanan gereja, tapi tidak ada angka yang ditetapkan harus menjadi standar dari pemberian kita itu. Pemberian kita adalah pemberian dengan hati yang ikhlas dan sukarela, dan semua demi keagungan dan kemuliaan Tuhan. Baiklah, terima kasih sudah mau menyaksikan video ini. Cucu pamit undur diri, sampai ketemu dalam konten-konten Cucu yang lain. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua.